Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya lagi kepikiran aja. Mungkin nggak sih kita full time afiliator? Masuk akal nggak sih kita kalau full time sebagai afiliator di Shopee TikTok ya? Shopee sama TikTok. Ini sebenarnya pertanyaan yang udah umum ya, bukan kalau di generalkan mungkin nggak sih kita full time bisnis, mungkin nggak sih kita full time jualan bakso, mungkin nggak sih kita full time jualan online, mungkin nggak sih kita full time jadi content creator dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau spesifikkan ke afiliator saja. Oke, masuk akal nggak sih? Yuk kita coba hitung bareng-bareng. Pertama, ini personal saya, menurut saya afiliator itu yang saat ini ada di Shopee TikTok itu gak menarik buat saya. Kenapa? Pertama, revenue modelnya itu kan dia hanya bisa dapat 10% lah rata-rata, atau mungkin maksimum 20% itu pun maksimum maksimum banget, tapi jarang sih. Ya rata-rata 10% lah, 10% dari GMV. Jadi cuma kecil banget dari GMV. Itu menurut saya, dan ini nggak bisa lebih, nggak bisa diatur pula, harganya nggak bisa diatur pula, jadi ngekor aja. Jadi menurut saya 10% dari GMV itu kecil banget, kecil banget. Itu omset loh ya, omset bukan profit. Karena kan kita harus afiliator kan juga, kalau yang udah gede ada karyawan, ada kontrakan dan seterusnya. Atau kalau yang masih sendiri juga kan butuh internet, butuh pulsa dan seterusnya. Jadi omsetnya itu 10% dari GMV. Sedangkan kalau seller atau dropshipper itu ya eh, omsetnya mungkin 70% lah, 80% lah dari GMV, katakanlah 80% dari GMV omset, karena 20%-nya katakanlah dia dipotong oleh admin fee TikTok Shopee. Jadi revenue modelnya itu nggak menarik buat saya si afiliator untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek saya tidak bilang ini jelek sih. Kalau jangka pendek, kalau mau iseng-iseng, apalagi yang baru memulai bisnis, jadi affiliate itu menurut saya bagus. Karena apa? Salah satunya adalah barrier to entry-nya rendah, alias semua bisa, semua bisa. Anak SMA bisa, anak SMP nggak bisa ya, harus ada NPWP ya, maaf maaf maaf. SMA udah bisa punya NPWP 17 tahun kan, 17 atau 21 ya, as long as punya NPWP no problem. Anak kuliahan bisa, ibu-ibu rumah tangga bisa, bapak-bapak Gojek bisa, bapak abang-abang jualan di pinggir jalan bisa jadi afiliator, alias barrier to entry-nya rendah. Makanya makin gak menarik buat saya, karena jangka panjangnya nggak bagus menurut saya. Tapi buat newbie bisnis, nyemplung jadi afiliator itu bagus banget. Karena apa? Nyobain environmentnya, nyobain gimana bikin konten, dimana konten itu penting sekali, super duper penting, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi buat saya pribadi ya mohon maaf, karena dua alasan tadi, revenue modelnya yang nggak menarik dan barrier to entry-nya rendah, nggak menarik buat saya pribadi. Oke, tapi saya coba analisis ini. Oke, ini katakanlah biaya hidup Anda katakanlah lajang, atau seseorang itu lajang. Lajang, biaya hidupnya butuh 2,5 juta per bulan. Dapat nggak ya? Harusnya dapat ya, karena UMR Jogja aja segituan ya, 2,5 juta. Berarti harusnya kalau masih lajang udah ketutup tuh, dari kosan, makan, pulsa, internet, dan seterusnya udah ketutup. Mungkin ya, karena UMR-nya seginian. Jadi katakanlah biar mudah, biaya hidupnya 2,5 juta. Dan komisinya katakanlah dapat 10.000 per closing. Ini kayaknya berlebihan atau enggak ya? Tapi nggak apa-apa lah, ini biar gampang aja, biar gampang, asumsinya 10 ribuan per closing. Ada yang 100 ribu per closing, ada yang cuma 500 perak per closing tapi kuantitinya banyak, ada. Nah, hati-hati juga yang kuantitinya banyak, terjualnya banyak, kan nge-affiliatein ke seller ya. Sellernya kuat nggak stoknya ketika receh-receh itu terkumpul, algoritmanya makin suka, FYP-nya makin meluas, sellernya nggak ada stoknya, aduh itu wassalam sudah. Jadi katakanlah 10.000. Berarti kalau untuk dapat 2,5 juta, si orang ini katakanlah Mas A ya. Mas A ini harus dapat 250 closing. 250 closing ya. Ini pun sebenarnya belum tentu, karena kalau nggak nyampe, kalau nggak cair pun nggak dapet loh. Kalau affiliator gitu. Jadi affiliator baru cair ketika pesanan selesai. Jadi kalau dia nggak ada yang COD, terus COD-nya RTS, dia nggak dapet affiliate, nggak dapet komisi. Makanya kalau di dashboard affiliate adanya tuh estimasi estimasi komisi. Jadi ya ini kita asumsi aja ya, dapat 10.000 rupiah per closing, berarti dia butuh 250 closing untuk mencapai 2,5 juta, alias 250 closing per bulan. Simpel, 250 kali 10, 2.500, tambah nolnya 3, 2.500.000. Jadi 250 per bulan. Nah ini kita tarik butuh views berapa sih di TikTok, Shopee, atau Instagram dan seterusnya untuk dapat 250 closing. Katakanlah 1% atau conversion rate-nya
dari views ya, ini dari views ya, bukan dari klik. Dari views itu 1%, katakanlah 1%. Berarti dia butuh 250 dibagi 1%. Ya dibagi 1%, alias butuh 25.000 views. Susah nggak? Susah. Susah. Dapat 25.000 views tuh nggak gampang. Di TikTok pun kadang yang lagi disenangi kan dapat bonus views ya ketika kita awal-awal ini ya, awal-awal apa? Mulai biasanya dapat bonus views. Biasanya dapat viewsnya per video itu ya 300, 400, ada yang 1.000. Ya di total-total bisa dapat 25.000. Tapi kan nggak gampang. Nggak gampang, susah. Ini kalau 1% dari views ya. Kalau dari klik 1% menurut saya realistis. Tapi kalau dari views 1%, ada sih, mungkin ada ya, tapi rasanya berat banget. 1% dari views, karena finalnya kan gini ya, views, terus klik, terus convert, atau ya closing. Jadi finalnya kan gini. Jadi kalau klik convert 1% ini realistis. Tapi kalau dari views ke convert 1%, hmm, rasanya berat, rasanya berat. Itu kalau 1%. 0,5% berarti tinggal kali 2 aja, 50.000 views. Dan menurut saya yang realistisnya sebagai afiliator itu 0,1%. Realistis ya. Menurut saya agak realistis. Berarti kalau 0,1% berarti 250.000 views untuk dapat 2,5 juta rupiah per bulan. Ini realistisnya. Viewsnya harus segitu. Jadi kalau kita tarik mundur, biar si Mas A dapat 2,5 juta per bulan, dia harus konten, entah di TikTok, di Shopee, di Instagram, di Reels, di Short, itu 250.000 views. Susah. YouTube saya aja ini saya udah ngonten, rasanya udah jalan tahun ke-6, ini saya ngonten, dan alhamdulillah udah 5 tahunan mungkin nggak putus satu per hari. Itu paling sekali upload viewsnya cuma 200, 300, 400, kadang tiba-tiba viral, tiba-tiba banyak yang viral, viral sugro ya, viral viral lokal, kadang jadi 20.000, tapi itu jarang banget. Dan ngejar 250.000 views buat saya susah. Susah. Padahal saya berani bilang saya nggak newbie di dalam konten kreator. Atau mungkin, oke Kang, karena Kang Gani niche-nya terlalu spesifik ya, karena kan saya spesifik tentang bisnis online, yang dimana konten kreator bisnis online bisa dihitung jari lah. Di YouTube tuh bisa dihitung jari, nggak kayak konten gaming dan seterusnya. Tapi baik lagi, kalau affiliate, produk di Shopee, TikTok, realistisnya harus dapetin 250.000 views untuk dapetin 2,5 juta biar hidup. Jadi kalau full time menurut saya, jadi afiliator lebih susah. Lebih susah daripada full time bisnis, lebih susah daripada jualan bakso, lebih susah daripada jadi dropshipper. Menurut saya ya, dengan analisa tadi. Karena coba deh komen di sini yang baru sebulan ngonten tadi TikTok, Instagram dapat 250.000 views tanpa iklan dan sebagainya. Komen di bawah. Saya yakin cukup jarang. Jarang banget. Itu menurut saya nggak realistis. Tapi ini sorry, bukan tapi. Ditambah lagi, jadi kesimpulan saya kan full time itu berat. Untuk full time jadi afiliator itu berat. Apalagi kalau no diferensiasi. Jadi Anda sama afiliator yang itu bedanya apa? Kadang tuh sering tuh saya lihat, ini bedanya apa sih, kok dia laku? Ini kok bisa sih dia laku padahal kontennya gitu doang. Kan ada orang lain juga bikin konten kayak gitu doang. Jadi diferensiasinya apa? Jadi kalau nggak ada diferensiasi, terus ternyata Anda views-nya banyak, penjualan Anda banyak, nah hati-hati. Itu bukan karena Anda jago, tapi mungkin karena Anda beruntung, dikasihani kalau nggak ada diferensiasi. Diferensiasi itu kudu jelas. Contohnya kayak apa? eh Macam-macam lah, teman-teman googling aja ya diferensiasi, nanti kepanjangan videonya. Yang jelas ini berlaku juga di seller ya, bukannya di afiliator. Kalau anda coba lihat produk atau konten anda, diferensiasinya ada nggak sih dibanding yang lain? Kalau nyaris nggak ada, itu hati-hati betul. Kalau saya sangat memikirkan diferensiasi, apalagi di YouTube saya ini. Makanya YouTube saya ini beda sama yang lain. Kalau saya pakai tulis-tulis, kadang diikutin juga. Jadi saya selalu mencari, ketika udah diikutin, saya mencari diferensiasi lain, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mencari diferensiasi itu penting sekali. Nah, dan tambahan lagi, konten kreator itu pada umumnya setahu saya itu paling gede itu endorse. Orang tuh mau endorse kalau ada diferensiasinya. Apakah Anda cantik banget, ganteng banget, apakah Anda lucu banget, atau apa, itu kan diferensiasi ya. Itu setahu saya sih konten kreator tuh terbesar tuh endorse. Baru affiliate atau ads atau produk. Jadi ada kan yang affiliate atau konten kreator yang jual produk sendiri, kayak saya ini kan jualan tools. Jujur aja saya dari konten kreator di YouTube ini terbesar omset saya itu di
jualan produk-produk digital, itu tools, Chrome extension, Google Sheet dan seterusnya, yang dimana untuk bukan untuk meningkatkan penjualan tapi untuk mempercepat kerja para seller. Jadi cek aja di gandenggozaki.com di situ. Jujurnya terbesar di situ. Iklan paling sebulan cuma 1 juta, ya alhamdulillah 1 juta 2 juta lah. Affiliate nggak nyampe 1 juta 2 juta, mungkin 500 ribuan. Dan endorse alhamdulillah itu cukup besar juga, tapi nggak sebesar produk yang dijual oleh saya. Jadi kalau konten kreator saran saya, kalau mau full time jadi afiliator, jangan fokus ke afiliatornya. Jadi fokus ke diferensiasinya. Yes, afiliatornya terus dijalankan. Dan kalau sudah punya diferensiasi yang jelas, itu endorse pelan-pelan akan datang kok, percaya. Endorse pelan-pelan, tapi lama. Lama, nggak mudah loh, nggak mudah. Asli nggak mudah. Lanjut terakhir. Nah, kan tadi saya bilang berat, tapi saya lagi sama teman ada konsep nih. Jadi mungkin saja ringan, mungkin ringan jika satu part time. Jadi kalau untuk memulai jadi afiliator jangan langsung nerjun full time, langsung jor-joran beli iPhone, beli apa, jangan. Jangan langsung jor-joran resign, jangan. Kalau mau part time dulu, yaitu Anda lagi kerja apa, cobain sisihkan 2 jam sehari, 3 jam sehari untuk part time jadi afiliator. Kalau part time masih make sense, sangat make sense kalau masih part time. Lalu yang kedua, ringan atau make sense jika shared asset atau urunan. Urunan apa? Asetnya. Contoh, internetnya urunan. Itu kalau nge-live tuh lumayan loh teman-teman, ininya kuotanya kalau tanpa wifi ya. Dan biaya wifi pun lumayan, apalagi kalau cuma sendirian. Sendirian, pakainya sendirian di HP, misalkan katakan 200 ribu sebulan kan lumayan. Tapi padahal kuotanya nggak dipakai full ya, kecuali kalau memang Netflix garis keras. Makanya kalau urunan jadinya ringan. Jadi misalkan beli wifi, sewa wifi yang super cepat 1 juta dibagi 20 orang, ringan 50 ribu sebulan. Terus shared aset yang lain misalkan kameranya bisa kita gantian, lightingnya bisa gantian, ruangannya bisa gantian, dan seterusnya itu akan ringan jika kita urunan atau shared asset, atau kalau bahasa kerennya co-working space itu kan urunan ya, sebetulnya urunan, kita sewa tempat di situ, urunan untuk lebih nyaman, sewa kantor lebih nyaman, lebih enak dan lebih murah karena urunan bareng-bareng. Ini akan ringan jika begitu. Jika yang mau jadi afiliator adalah part time dan aset-asetnya urunan atau shared asset. Nah, makanya saya sama teman lagi coba membuat konsep yang tadi itu. Jadi mengumpulkan orang-orang yang part time, ibu-ibu rumah tangga, mamang Gojek atau apa, anak SMK mungkin. Yuk ini ada tempat kita share aset, kita ada HP-nya ada, lighting-nya ada, tripodnya ada, biliknya ada, mikrofonnya ada, dan seterusnya. Belum lagi shared knowledge-nya, kalau kita kumpul di satu tempat, shared knowledge, oh ini lagi rame, dan belum lagi sampel, baru ingat saya. Sampel, kita bisa sama-sama ngegoreng satu sampel. Misalkan lagi rame mug gitu, suatu mug. Sampelnya satu aja, urunan aja beli, nggak usah minta ke seller, urunan aja beli. Beli satu, katakan 50 ribu, terus kita bisa goreng rame-rame. Ada bikin video di sini, video di sini, nge-live di sini, nge-live di sana, dan seterusnya. Jadinya urunan ringan. Makanya saya bikin sama teman namanya Rumah Afiliator, dan ini khususnya yang di daerah Bandung Cimahi ya. Bandung Raya lah, Bandung Cimahi, di situ ada ada tempatnya. Tapi itu akan ringan jika satu part time, kedua ya mau urunan bareng-bareng. Nah, buat yang mau, ini masih konsepnya belum jalan. Buat yang mau, cek link di bawah, di situ akan masuk ke WhatsApp ya, cek link aja di situ. Nanti bilang ketertarikannya seperti apa, bisa diskusi dulu, sekaligus kami minta inputan baiknya gimana ya konsep ini. Itu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.